revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. Someone better squabble up. In een hartstochtelijke redenvoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Priwarna bisa berkibar di sini? Selain bukan jelas oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati saja. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut sistem demokrasi. Lalu, demokrasi apa yang dianut Indonesia? Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Artinya apa? Artinya demokrasi dalam Indonesia, penyelenggaraannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia, demokrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu demokrasi secara langsung ataupun tidak langsung. Demokrasi secara langsung berarti rakyat memilih pemimpin secara langsung. Contohnya, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan demokrasi tidak langsung dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPR, DPD, MPR, ataupun DPRD, yang menyampaikan aspirasi rakyat tentang pemerintahan. Jadi, demokrasi di Indonesia ini memberi kesempatan rakyat untuk berkontribusi dalam demokrasi secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa contoh demokrasi di Indonesia secara tidak langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ini, dan yang tidak langsung ini. Demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing. Oleh karena itu, demokrasi dikelompokkan menjadi beberapa fase. Yang pertama, demokrasi sebagai parlementer, dan yang kedua, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang pemerintah. Berikut beberapa ciri-ciri demokrasi parlementer. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Artinya, menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR dapat menjatuhkan kabinet. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Ada banyak partai yang berkembang. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Demokrasi parlementer ini memiliki berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partai sendiri dan kabinet yang Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Sejak saat itu, demokrasi parlementer berakhir dan Indonesia memasuki demokrasi terpimpin. Di masa ini, kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Pemerintah juga membentuk konsep Nasakom, yaitu gabungan nasionalis, agama, dan komunis. Selain itu juga, peran ABRI menjadi sangat kuat dan
Jumlah partai politik disederhanakan. Namun, ada beberapa masalah yang muncul. Yang pertama, presiden diangkat menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, hubungan Indonesia semakin dekat dengan negara komunis. Ketiga, pengaruh PKI yang semakin berkembang. Kondisi ini akhirnya memicu peristiwa Gerakan 30 September yang membuat keadaan negara tidak stabil. Baik, di sini ada beberapa ciri-ciri dari demokrasi pada periode sekarang ini. Yang pertama ada rotasi kekuasaan eksekutif yang hampir tidak pernah terjadi. Yang kedua ada rekrutmen politik yang bersifat tertutup. Dan yang ketiga ada pemilihan umum yang semangatnya jauh dari nilai demokrasi. Yang terakhir ada pelaksanaan hak dasar warga negara dipertanyakan dikarenakan sifat dari pemerintah yang terlalu represif. Tahukah teman-teman bahwa pada masa ini pemerintahan dijalankan secara otoriter, yang dimana pembatasan kebebasan berpendapat, pengontrolan penuh terhadap partai, dan juga pemilihan terkendali pada kekuasaan yang menumpuk di tangan presiden, yang menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang pada akhirnya aksi massa terjadi yang menyebabkan Presiden Soeharto harus mundur dan juga mengadakan reformasi di berbagai bidang. Menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia berhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat menuntut 3 tuntutan atau yang sering disebut dengan tritura yang berisikan: pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Kedua, pembersihan kabinet dari unsur PKI. Ketiga, perbaikan harga pokok atau perbaikan ekonomi. Tuntutan dari masyarakat ini akhirnya membuahkan hasil. Presiden tidak lama kemudian mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang sering kita sebut Super Semarang. Dan tak lama kemudian, pemerintahan dialihkan kepada Presiden Soeharto yang pemerintahannya kita kenal dengan masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Setelah itu, Indonesia memasuki masa reformasi. Pada era ini, demokrasi menjadi lebih terbuka. Rakyat bisa memilih pemimpin secara langsung, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia lebih dihargai. Dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Karena itu, kita harus saling menghargai dan menjaga sikap toleransi agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Aku mohon jangan dipotong dulu ya. Kalau udah selesai aku membaca, bolehlah nanti ditambahin narasi-narasi lainnya. Karena ini yang kita bahas kan adalah soal rupiah anjlok. Rakyat di desa nggak pakai dolar, betul. Jadi dengan dengan sedikit ilusi saya, itu adalah rakyat desa tak pakai dolar, mengurangi kedangkalan logika bernegara. Ini sangat sadis loh, teman-teman. Ini sangat sadis. Kenapa kok saya bilang sadis? Pernyataan bahwa rupiah anjlok tidak terdampak pada rakyat desa karena mereka tidak pakai dolar, bukan sekedar penyederhanaan masalah yang keliru. Ini adalah sebuah pengabaian struktur dan bahaya, sekaligus bukti nyata dari kebutaan terhadap mata rantai ekonomi real mencekik masyarakat kecil setiap harinya. Saya lanjut ya.
Silakan, Pak. Lanjut aja, lanjut. Ya, menganggap kejatuhan rupiah hanyalah masalah bagi korporasi besar ataupun pelancong luar negeri adalah kenaifan tingkat tinggi. Logika ini mengasumsikan desa-desa kita hidup di dalam ruangan hampa